Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam perkuliahan pengelolaan pendidikan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu tema berkenaan dengan proses administrasi pendidikan. Di akhir perkuliahan, Bapak harap teman-teman mahasiswa bisa menjelaskan dan mendeskripsikan kembali apa itu proses dalam administrasi pendidikan. Sebelum kita membahas lebih jauh berkenaan proses administrasi pendidikan, kita akan membahas dulu definisi dari proses, definisi dari administrasi pendidikan, juga definisi proses administrasi pendidikan. Pertama, apa itu proses? Proses adalah serangkaian tahapan yang harus dilakukan dimulai dari penentuan sasaran sampai pencapaian tujuan. Itu yang dinamakan proses. Dalam konteks ini, yang dinamakan proses, maka harus ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, antara lain perencanaan sampai ke pengawasan sampai tercapainya tujuan tersebut. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah proses pengelolaan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dalam definisi ini ada kata proses, yang mana proses ini tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan administrasi pendidikan. Proses administrasi pendidikan adalah implementasi fungsi dari manajemen atau administrasi pendidikan, yang mana untuk mengelola sumber daya pendidikan dengan tujuan mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Itu merupakan definisi dari proses administrasi pendidikan dan proses administrasi pendidikan. Proses administrasi pendidikan itu yang membahas tentang pertama adalah perencanaan. Apa sih perencanaan? Perencanaan adalah penyusunan tindakan dan keputusan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Perencanaan menjadi salah satu tahapan pertama dan yang utama dalam rangkaian administrasi pendidikan itu sendiri. Jenis-jenis dari perencanaan sejatinya banyak, namun saya akan memaparkan, menjelaskan atau menyebutkan beberapa saja. Pertama ada yang dinamakan personal planning, perencanaan personel. Yang kedua ada yang dinamakan financial planning, perencanaan keuangan. Kemudian ada policy planning, perencanaan kebijakan. Juga yang akan kita bahas yaitu tentang educational planning, perencanaan pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan dalam perencanaan. Tahapan dalam perencanaan itu ada 4 tahapan. Yang pertama adalah menentukan sasaran. Kemudian yang kedua menganalisis kondisi. Yang ketiga menganalisis faktor pendukung dan penghambat. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah menjabarkan rencana. Selanjutnya berkenaan dengan proses administrasi pendidikan itu ada yang dinamakan pengorganisasian. Apa sih pengorganisasian? Pengorganisasian adalah penentuan penyusunan atau penetapan pekerjaan atau tanggung jawab yang telah direncanakan yang harus dikerjakan oleh anggota organisasi. Jadi yang dimaksud dengan pengorganisasian yaitu penyusunan atau pemberian pekerjaan. Jadi seseorang bertanggung jawab mengerjakan apa dan harus melakukan apa. Itu yang dinamakan pengorganisasian. Dalam hal ini, pengorganisasian terdiri dari beberapa unsur. Apa saja sih unsur-unsur dalam pengorganisasian? Pertama, ada manusia. Yang kedua, ada tujuan. Yang ketiga, ada kerjasama. Kemudian ada peralatan. Kemudian ada lingkungan. Selain itu, ketika berbicara pengorganisasian, harus berbicara juga berkenaan dengan dimensi-dimensi dari pengorganisasian. Pertama, ada departementalisasi, kemudian ada spesialisasi, ada rentan kendali, ada rantai komando, kemudian ada formalisasi dan sentralisasi. Nah, itu merupakan dimensi-dimensi dari pengorganisasian. Tahapan selanjutnya berkenaan dengan proses administrasi pendidikan yaitu pengawasan. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa proses yang kita lakukan sudah sesuai rencana. Jadi pengawasan adalah untuk memastikan apa yang kita rencanakan, apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Dalam hal ini setidaknya ada 3 jenis pengawasan. Pertama ada pengawasan di awal atau disebut dengan feed forward control, yaitu untuk memastikan inputnya sudah bagus atau belum, kemudian petunjuk teknisnya sudah jelas atau belum. Dan kemudian yang kedua ada perencanaan di tengah atau yang dinamakan concurrent control, yaitu memastikan bahwa proses sudah sesuai rencana. Dan yang terakhir ada yang dinamakan pengawasan di akhir atau post action control. Pengawasan yang di akhir itu untuk memastikan bahwa
output yang dihasilkan sudah sesuai dengan rencana. Seperti itu pembahasan kita hari ini berkenaan dengan proses administrasi pendidikan. Terus rajin membaca dan menggali dari referensi-referensi lain. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita cari bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.